ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Star FM di Jalan MD Lama Penyambungan. Dan sahabat Star FM, kembali lagi bareng yang sama Ismia di Dialog Interaktif bersama BNNK Mandailing Natal. Dan di studio telah berhadir bersama kita narasumber kita ya, Ibu Faridah. Dan sahabat Star FM, kali ini kita mengangkat tema tentang koncoku ternyata pecandu dan aku harus bagaimana gitu. Nah, sahabat Star FM, sebelum itu ya, koncoku ini bisa kita katakan sebagai teman ataupun sahabat kita ataupun your bestie ya, sahabat Star FM. Dan sebelum kita bertanya-tanya lebih kepada narasumber kita ya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, gimana wabarakatuh. Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, pastinya kita tetap semangat ya dimanapun berada. Dan sahabat Star FM, ada banyak pertanyaan ya yang ingin Ismi utarakan nih kepada Ibu Faridah. Nah, salah satunya mengenai tema kita hari ini. Iya. Ternyata koncoku ini pecandu gitu. Iya. Nah, aku ini harus bagaimana ya? Ya, jadi memang banyak tuh yang terkaget-kaget ternyata bronya, Ya, bronya ya, sahabatnya iya, gitu ya. yang sering jalan bareng, yang Iya. sering nongkrong bareng, ternyata diam-diamnya dia make. Iya. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama itu pastikan dulu diri aman. Iya. Maksudnya itu adalah pastikan kita sudah punya daya tangkal terhadap narkotika, ya. Takutnya nanti begitu kita sudah mulai pembicaraan tentang narkotika, ternyata yang niatnya membantu malah kita yang ikutan, malah ikutan menjadi pecandu gitu. Iya. Makanya pastikan dulu diri aman. Pastikan dulu, maksudnya kenali diri dulu kalau kita sudah say no to drugs lah gitu, Iya. nggak mau gitu. Dia sudah punya keteguhan hati. Ya, Iya. nah yang kedua barulah ajak bicara hati ke hati. Misalnya tanyakan apa yang membuat dia sampai menggunakan narkoba. Misalnya kan kadang-kadang karena permasalahan keluarga gitu. Bisa jadi karena permasalahan pertama kali dia pakai itu karena ditekan oleh teman yang Temannya lain sendiri gitu ya. Nah, kemudian di sini tugas kita itu hanya bertanya, jangan hakimi dia gitu. Kalau kita sudah menghakimi dia, Menjudge kamu gitu pula, ya, Bu. memang ininya kamu, nggak bisa. Dia kan tertutup lagi tuh. Makanya tadi kakak katakan adalah bicara hati ke hati, Iya. ya. Karena dia itu teman dekat kita ya kan. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah beritahu keluarganya. Di sini maksud kita adalah bukan untuk mengadu atau membeberkan rahasianya, tidak, tetapi agar keluarga bisa mengatasi permasalahan ini kalau mungkin bisa jadi mungkin ada solusi yang terbaik di keluarga, ya. Kalau kita tidak laporkan ke keluarga dia, maka dia akan jauh lagi akan akan terseret dengan narkoba lebih jauh lagi gitu. Jadi yakinkan hati bahwa kita menyampaikan itu ke keluarga itu bukan maksud mengadu, ya, bukan maksud mengadu atau membeberkan rahasia dia. Nah, apa yang selanjutnya bisa kita lakukan sebagai teman dekatnya, yaitu secara perlahan-lahan berceritalah tentang solusi rehabilitasi, ya. Sampai saat ini pilihan rehabilitasi merupakan opsi yang terbaik untuk seorang pecandu, ya. Jadi perlahan-lahan sampaikan bahwa rehabilitasi itu adalah mengatasi kecanduan, bukan di penjara gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau di rehabilitasi itu ya gratis. Kemudian di rehabilitasi itu misalnya kan sering juga isu di masyarakat itu yang berkembang di masyarakat ya, kalau direhabilitasi nanti bakal dipenjara juga gitu. Kalau kita lapor diri ya, itu tidak akan dipenjara, tidak akan dikenakan sanksi pidananya gitu. Nah, setelah itu selesai, mantap, kita langkah berikutnya itu adalah mintalah bantuan tenaga ahli ataupun tenaga profesional ya. Ini merupakan kelanjutan dari perkenalkan rehabilitasi tersebut ya. Sekarang juga kan kita sudah ada membentuk konselor ya yang
terdiri dari masyarakat itu sendiri. Agen-agen perubahan ini ada di masyarakat itu sendiri. Iya. Jadi di setiap desa ada. Ya, ini tujuannya itu adalah untuk meminimalisir masalah yang terjadi dan agar upaya yang kita lakukan itu tidak maksudnya takutnya kan nanti ada yang salah malah lebih banyak lagi pula salahnya. Makanya kita arahkan dia ke tenaga profesional gitu. Nah, langkah terakhir itu kalaulah misalnya kondisi sudah tidak memungkinkan, maka pilihan menyelamatkan diri ya, pilihan menyelamatkan diri itu adalah berhentilah Berkawan, berteman gitu ya. Berhentilah berkawan dengan dia. Kita menyelamatkan diri itu maksudnya untuk melindungi diri kita dari penyalahgunaan narkotika. Iya. Karena kalau langkah-langkah yang tadi sudah kita tempuh ternyata tidak ada kemajuan pada si konco ini, Iya. maka menghindar ataupun menyelamatkan diri itu adalah upaya untuk melindungi diri kita dari penyalahgunaan narkotika, Dek. Iya, terkait teman kita ini ya, Bu. Misalnya kita nggak ikut andil nih, kita Iya. cuek aja karena kita udah terlanjur takut misalnya, Bu kan. Kita jadi cuek gitu. Iya. Nah, bahayanya itu apa sih, Bu, untuk kita dan kawan dia, iya. ya. Jadi kalau kita cuek aja, maka dia akan hancur, ya. Jadi kadang-kadang ini kan tadi kan judulnya itu kan teman dekat, dekat. Otomatis dia menyampaikan ke kita, dia sudah pernah mencoba atau kita melihat dia memakai, itu sebenarnya kesempatan bagi kita untuk menolong dia. Bayangkan saja, sudah ada kesempatan bagi kita untuk menolong dia, malah kita cuekin saja. Atau kita tidak menceritakan ke orang tuanya. Maka itu sama dengan membiarkan dia hancur gitu. Iya. Maka jangan dicuekin ya. Atau malah dilabelin. Dasar pemakai gitu. Iya. Atau apa bahasa gaulnya? Jangkis gitu. Atau dasar pecandu gitu. Nggak boleh ya. Jadi kalau sudah kita tahu teman kita make, langkahnya itu yang tadi ya. Ada beberapa langkah yang kita tempuh sebelum kita menjauh ya, menghindar dari berteman dengan dia. Yang penting Ya. kita mendekati dia dulu ya, Bu, dengan interaksi dari hati ke hati ya. Iya. Nah, itu Bu, terkait misalnya kita nih ngelapor gitu kan. Nah, ketika kita melapor kita gitu yang jadi tertuduh, itu gimana ya, Bu? Ya. Sebenarnya sudah ada, ini memang banyak juga ceritanya yang berkembang di masyarakat. Kalau kita ngelapor malah nanti kita yang Kita yang kena tertuduh. tuduh. Atau malah kita nanti yang jadi ditelepon-telepon sama polisi sama BNN, ditanya ini. Enggak ada itu. Itu isu yang berkembang di masyarakat tanpa dasar sebenarnya. Nah, seorang pelapor tindakan penyalahgunaan narkotika itu dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi misalnya kita melapor ke BNN ataupun ke polisi, itu identitas kita itu dilindungi Dirahasiakan, ataupun dirahasiakan oleh pihak berwenang Iya. ya. Nah, saat kita melapor itu pun itu para pendengar semuanya itu harus ada aturannya. Jangan kita menelpon yang penegak hukum tanpa bukti gitu. Seharusnya kalau kita melapor itu jelas kapan, di mana, ya siapa saja, berapa orang. Kalau perlu harus kita sertakan dengan fotonya gitu. Iya. Jadi sehingga aparat pun dan BNN bisa bergerak secara terarah dia gitu. Jadi laporan kita itu kan nggak sia-sia jadinya gitu. Nah, terkait tadi Ibu juga sempat mengatakan ya, terkait rehabilitasi itu terkadang banyak isu yang mengatakan kalau direhabilitasi itu nantinya bakal dipenjara gitu ya. Iya. Nah, untuk menanggapi isu tersebut gimana, Bu, Ya. caranya? Rehabilitasi itu berbeda dengan di penjara. Ya, berbeda betul. Ya. Jadi setiap kasus penyalahgunaan narkotika nanti misalnya kalau sudah ditangani oleh hukum, itu nanti ada beberapa kriteria yang bisa diarahkan seorang penyalahguna ini untuk mendapatkan program rehabilitasi. Iya. Dan ada beberapa hal yang memberatkan dia, misalnya sehingga dia harus dipenjara ya. Jadi kalau apakah bisa seorang yang sudah dipenjara menjalani rehabilitasi? Bisa ya. Itu nanti terkait pada hal-hal apa saja yang memberatkan dia. Iya. Ya,
kita kan punya catatan, punya barang bukti yang akan nanti memberatkan dia, apakah di penjara dulu atau apakah dia masuk ke kelas pengedarkah? Yeah. Kalau dia di kelasnya pengedar, dia mesti di penjara, ya kan? Karena dia sudah masuk kategori pengedar. Yeah. Kalau dia hanya sebatas korban penyalahguna ataupun penyalahguna, maka itu nanti dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi kita ulangi sekali lagi bahwasanya rehabilitasi itu tidak sama dengan penjara. Berarti itu emang untuk merehabilitasi yang gimana, yang penyalahgunaan narkoba ya? Iya. Bukan untuk dipenjara. Bukan. Ya, terkadang ya kita mengetahui gitu seseorang itu memakai narkoba, namun kita merasa takut gitu karena kita kenal dengan dia dan kita merasa dia itu kerabat kita, jadi kita takut gitu, Bu. Gimana caranya agar menghilangkan rasa takut itu gitu? Ya, makanya yang kita musuhi itu kan penyalahgunaannya, bukan orangnya gitu. Jadi jangan takut, langkahnya seperti yang tadi saja. Kalau memang rasanya kita belum aman ataupun rasanya kita juga masih ada ketertarikan terhadap narkoba tersebut, ya udah lapor saja langsung ke langkah yang ketiga, yaitu lapor ke orang tua, lapor ke keluarga, atau malah lapor ke pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib ini pun sebenarnya kalau susah mencari BNN ataupun pihak kepolisian, bisa saja kita laporkan kepada pihak aparat desa dulu. Jadi nanti aparat desa yang melanjutkan laporan kita ini ke secara berjenjang gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Bu, yang ingin saya utarakan terkait rehabilitasi. Bagaimana tips yang bisa kita lakukan untuk ketika kita mengetahui kondisi seperti itu? Nah, seperti tadi yang sudah kita sampaikan ya, bahwasanya yang kita musuhi itu adalah tindakan dia untuk menyalahgunakan, bukan orangnya ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita ataupun ada anggota keluarga kita yang arahnya atau yang sudah terindikasi menyalahgunakan narkotika, maka itu kita kenalkanlah program pelayanan rehabilitasi ini ya. Nah, rehabilitasi itu tidak sama dengan di penjara. Bahkan rehabilitasi ini merupakan pilihan terbaik untuk menyelamatkan masa depan dari seorang penyalahguna narkotika. Ya, dia udah kehilangan hari dia untuk saat ini gitu. Jangan sampai dia kehilangan masa depan dia karena ketidakpedulian kita. Ya, jadi marilah sama-sama kita bergandeng tangan. Mungkin ada anggota keluarga yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika, maka ayolah kita rehabilitasi, karena itu merupakan salah satu pilihan untuk menyelamatkan masa depannya gitu. Iya. Seperti yang Ismi bilang tadi ya, ini merupakan pertanyaan terakhir dan pastinya buat kita semua ya, pastikan untuk menghindari yang namanya narkoba ya, dan pastinya dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita harus mencoba gitu, walaupun itu kayak susah ya untuk melaporkan kerabat kita misalnya, Bu. Misalnya ada juga kendala di mengajak. Atau dia nggak mau diajak, atau sudah ada perilaku agresif, dia sudah mengamuk segala macam. Datang saja dulu ke BNN ya. Keluarga datang ke BNN, nanti kita diskusikan bagaimana caranya agar dia mau mengikuti program rehabilitasi gitu. Mungkin itu ya sahabat Star FM, say no to drugs ya. Mungkin cukup sekian ya dialog interaktif kita pada edisi kali ini bersama Ibu Faridah ya, mengenai bagaimana kita menghindari narkoba itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.